Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallah ilahun wahid wa huwa rabbul alamin wa huwa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu Allah rahmatan lil alamin qudwatan wa uswatan hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wan najati yaumaddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Yaqulu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum ma yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'u mukhlishina lahu-d-din alhamdulillahi rabbil alamin. Qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah lamma ja'ani bayyinatun min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Jamaah para tamu Allah yang sedang menghadiri Jumat karena Allah, alhamdulillah saat ini di tengah bencana sedang melanda tanah air, sehingga republik ini disebut darurat bencana. Di samping itu umat Islam di seluruh tanah air dengan berita duka pasti sedang bersedih kehilangan sosok seorang ulama karismatik yang tidak tergantikan oleh 1000 umat, dan belum tentu dalam jangka 10 tahun lahir ulama sekelas beliau. Kita pada saat ini sama-sama berduka melihat kenyataan seperti ini. Namun khatib mengkhawatirkan dengan bencana alam ini kita jangan ikut latah menyebut sekadar fenomena alam, apalagi menyebut kehendak alam. Kita harus tahu alam ini milik Allah, dan Al-Quran telah menyebutkan tidaklah sebuah daun, selembar daun kering jatuh kecuali atas sepengetahuan Allah, dan sengaja Allah jatuhkan juga ada maksudnya. Karena itu meletusnya Sinambung bukan kebetulan, banjirnya Jakarta ibu kota melanda sampai hampir seluruh Jawa sekarang kena banjir bukan kebetulan, tetapi ada pemiliknya yaitu Rabbul Alamin. Sengaja Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau membaca kejadian alam masa lampau menurut Al-Quran Karim, bencana akan selalu terjadi di muka bumi akibat belah manusia sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Demikian di dalam surat Rum ayat 41, akan terjadi kerusakan di muka bumi di laut maupun di daratan akibat ulah manusia yang tidak mau mengikuti koridor Rabbul Alamin. Bima kasabat aydin nas yudi kaum ba'dalladzi amilu, mereka sudah supaya merasakan buah daripada kerjaan sesat mereka. Manusia telah berupaya merekayasa cuaca,
tetapi ternyata tidak ada efek sedikit pun. Ini menunjukkan benar-benar Rabbul Alamin, Allah Sang Maha Pencipta, punya otoritas. Dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia yang mengatur. Tidak seorang pun manusia yang bisa menahan kehendak Allah. Jadi sekali-kali jangan mengatakan kehendak Allah atau sebatas fenomena alam. Kita harus mengatakan ini adalah kehendak Allah Rabbul Alamin. Apa maunya? Kalau kita melihat surah Al-Quran tentang bencana yang menimpa bumi ini, terjadi bencana ini akibat manusia sudah terlalu durhaka. Wa kam ahlakna min qablahum ja'atuhum rusulun bil bayyinat fama kanu yu'minun. Manakala kepada manusia ini ajaran Rasul telah datang, tetapi mereka malah ingkar, malah mereka semakin demonstrasi berbuat maksiat. Disitulah Allah murka kepada mereka. Para ulama menyimpulkan peristiwa ini ada kemungkinan oleh Allah bermaksud untuk menyiksa. Kepada siapa menyiksa? Yaitu orang kafir. Kalau orang kafir dengan bencana sampai meninggal dunia, itu adalah awal daripada siksa yang berkesinambungan pada alam berikutnya, alam barzakh, dan di akhirat dia tidak akan pernah bisa keluar lagi dari alam ini. Alamat yang kedua adalah ditujukan kepada orang mukmin tapi banyak durhaka, teguran. Siapa yang ditegur? Wallahu a'lam. Mungkin kita ini. Mungkin. Untuk apa? Tadi la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka bahasa Sunda mabang balik itu. Sadar atau cik areureun korupsi. Cik areureun atuh doraka teh. Tong hayang macet-macet teh. Kira-kira begitu. Tapi ada kalanya orang mukmin yang setia, yang taat pun ada kena itu. Buat mukmin yang soleh, yang taat, ini merupakan ujian untuk meningkatkan kualitas iman dan derajat insyaallah. Kalaulah kita yang diuji, mudah-mudahan kita bisa lulus dengan ujian ini. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba dengan ujian ini, moga-moga kita diberikan hidayah, diberikan ilmu untuk mengatasi berbagai kesulitan, dan kita diberikan kekuatan, kesabaran, dan selalu hanya bertawakal pada Allah. Jamaah yang oleh Allah, di dalam ayat yang saya baca tadi, surat Rum ayat 40, Allah mengingatkan pada kita, dialah Allah yang menciptakan kamu, kemudian Allah memberikan rezeki kepada kamu, kemudian Allah mematikan kamu, kemudian sudah mati ini. Alam yang kita alami ini adalah alam ketiga. Kalau disebut Rabbul Alamin, katakanlah masa hidup kita sudah mengalami beberapa alam. Pertama alam azali, Allah yang mengatur dan menciptakan di situ. Kemudian alam arwah, alam rahim, kita pernah masuk dalam rahim ibu, Allah yang mengatur dan sekarang hidup dunia. Tidak lepas daripada aturan Allah, hidup atau mati. Kemudian setelah alam ini, kita masuk ke alam barzakh, dan alam terakhir adalah alam akhirat. Disitulah kita akan dihidupkan kembali. Kemudian Allah bertanya, hal min syura'ikum may yaf'alu min dzalikum syai'? Adakah yang dipertuhankan kamu selain Allah ikut andil menentukan sedikit aja dalam urusan hidup ini? Jelas tidak ada sedikit pun. Subhanahu wa ta'ala, meskipun Maha Suci Allah dan batini dari segala yang disebut dengan manusia. Kemudian di dalam surat Ghafir ayat 64 sampai ayat 68, Allah mengulang kembali kata Rabbul Alamin, diulang-ulang. Bahkan kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah yang dalamnya ada Rabbul Alamin. Ini tidak lain, supaya manusia sadar banget dirinya ini bukan apa-apa, diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, Allah pemiliknya. Supaya manusia mau tunduk dengan segala kemauan Allah, jangan hidup menurut maunya sendiri. Inilah sebenarnya yang diraih oleh Allah. Mari kita lihat makna dari surat Ghafir itu. Allah yang telah menjadikan buat kamu bumi tempat tinggal. Allah menciptakan langit yang menaungi kamu. Allah menciptakan kamu dengan bentuk yang maha sempurna. Kemudian Allah menyiapkan rezeki buat kamu dari makanan yang bagus-bagus, yang halal dan bagus, cocok untuk kepentingan hidup kamu. Dari Allah Rabbukum, itulah Allah Tuhan kamu yang begitu sayang kepada kamu, begitu bijak menciptakan kamu. Fatabarakallahu Rabbul Alamin, Maha Suci, Maha Agung Allah yang menciptakan alam ini.
Wal hayyu la ilaha illahu, dia mah hidup. Tiada yang berhak disembah kecuali dia. Maka berdoalah kamu, sembahlah Allah dengan ikhlas. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji milik Allah milik alam ini. Dengan kata alhamdulillah rabbil alamin, sebenarnya kita dituntut untuk menyadarkan diri, jangan egois. Diri kita, nyawa kita, alam yang sedang kita diami, dengan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk hidup kita, semuanya milik Allah. Kita tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa kita ini, dan bukan apa-apa dari Allah. Karena itu Allah mengingatkan, qul inni nuhitu an a'budu allazi tad'una min dunillah. Katakanlah oleh Muhammad, sungguh aku dilarang untuk tidak menyembah sebagaimana yang engkau sembah selain Allah. Kita tidak boleh mengabdi kecuali kepada Allah, karena kita ini ciptaan Allah dan milik Allah. Tatkala datang kepadaku keterangan, yaitu wahyu dari Tuhan, wa umirtu an uslima rabbil alamin, dan aku, kata Allah, kata Muhammad kepada an uslima li rabbil alamin, hanyalah aku diperintahkan untuk tunduk patuh pada Rabbul Alamin. Sebagai orang yang menyadari Allah Rabbul Alamin, disitulah kita harus betul-betul tauhid rububiyah. Setelah tauhid rububiyah ini harus kita lanjutkan, karena Allah sang Maha Pencipta, hanya kepada Allah kita mengabdi. Alhamdulillah kita sudah berikrar, mudah-mudahan keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Dalam hidup ini kita tidak boleh keluar daripada rambut-rambut ilahi, karena Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita, mana yang berbahaya untuk kita. Allah akan memberikan petunjuk mana jalan yang pantas kita tempuh untuk sampai kepada tempat yang akan membahagiakan. Karena kita akan lanjut hidup dalam alam yang akan kita jumpai bersama, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Untuk kesana Allah fahdainahu sabil, imma syakir wa imma kafuro. Di samping Allah membuat aturan hidup di dunia yang hidup sementara ini, juga Allah sengaja menugaskan Rasul untuk dijadikan contoh, untuk memberikan contoh dan memimpin kita jalan mana yang harus ditempuh. Siapa orang yang mengikuti Rasul, insya Allah dia akan selamat dalam hidup ini, juga kehidupan yang akan datang akan lebih baik, baik dalam arti barzah maupun alam akhirat. Wa umirtu an uslima rabbil alamin, tidak ada alasan sebenarnya buat kita untuk membangkang, untuk menjadi orang yang keluar daripada koridor ilahi. Kemudian walladzi khalaqakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tiflan thumma litablugu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum may yatawaffa min qabl wa tablughu ajalan musamma la'allakum tuflihun. Ini Allah mengajak kita untuk merenung bahwa diri kita ini adalah asal mula kalau Nabi Adam langsung dari tanah. Kemudian kita diciptakan dari sperma. Mungkin kita beranggapan sesuatu yang sangat tidak berarti, bahkan mungkin ada menganggap hina. Lalu Allah memprosesnya menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, lalu menjelma menjadi manusia yang sempurna. 9 bulan lebih Allah mengeluarkan kita dari perut rahim ibu, lalu menjadi seorang bayi, supaya kita sampai dewasa menjadi orang yang berprestasi. Kemudian ada orang yang sampai renta, tetapi tidak sedikit orang yang meninggal sebelum tua. Walitablu ajal musamma, semua telah ditentukan ajalnya. Kalau al-maqula, ya bisa makhluk dan alam pula, memang disitulah ajalnya yang kita pasti menyusulnya. Tiada lain, la'alakum ta'qilun. Coba pikirkan oleh kamu punya apa sebenarnya. Kemudian walladzi yuhyi wa yumiit, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Apabila Allah memutuskan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah kamu, jadilah perkara itu. Manusia tidak akan bisa menolaknya. Maka sekali lagi mari kita renungkan, Allah telah menciptakan manusia secara bertahap, dari air yang hina sampai tua, dalam bentuk yang sempurna. Ada yang mati sebelum masa tua, pada ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Selama hidup ini harus tunduk atas segala aturan Allah. Bila mati harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan. Tugas hidup manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Loyalitas tunggal hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
tetapi manusia punya fungsi di dunia sebagai khalifah, bertanggung jawab melaksanakan aturan Allah di muka bumi ini, mengolah bumi jangan keluar dari koridor Allah, karena kalau kita melanggar akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Allah maha sempurna kasih sayangnya kepada manusia. Maka dari itu Allah telah menyediakan fasilitas untuk kepentingan hidup manusia. Alam semesta, langit dan bumi dengan isinya ini sengaja Allah siapkan untuk kelangsungan hidup manusia. Pertanyaannya, manusia diciptakan untuk apa? Hanyalah manusia dicipta untuk menjadi pengabdi kepada Allah dan khalifah di muka bumi. Rizkinya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat keliru kalau kita sepanjang hidup ini galau karena rezeki. Fasilitas hidup sudah Allah sediakan supaya kita tenang beribadah kepada Allah. Karena itu kita berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah kita sadar bahwa Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita, memiliki dan mengatur kita, maka seluruh aktivitas hidup kita ini harus dipersembahkan kepada Allah. Kita harus ikhlas hanya mencari ridha Allah. Mudah-mudahan dengan seperti ini, apakah kita menjadi manusia sebagai pemimpin atau karyawan? Apakah kita sebagai petani, pedagang, buruh, pegawai negeri atau pegawai swasta dan sebagainya? Semua yang harus kita lakukan ini harus atas nama Allah, karena semuanya dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya produk apapun yang kita lakukan tidak sebatas mencari keuntungan duniawi. Yang penting buat kita beramal di muka bumi ini, semoga Allah ridho dengan segala perbuatan kita, yang telah Allah memberikan balasan. Urusan duniawi tak perlu dipikirin sebenarnya. Tanpa dipikirin juga Allah sudah siap menyediakannya. Inilah satu hal yang harus menjadi perhatian kita. Namun sayang manusia ini dengan aturan Allah yang begitu lengkap, karena sayang pada manusia supaya manusia benar, supaya sampai kepada tujuan akhir, karena hidup ini bukan hidup sebenarnya. Irkadarul akhirah lil hayawan. Kehidupan yang sebenarnya adalah di kampung akhirat nanti. Manusia kadang-kadang sok tahu, sok kuasa, mau ngatur hidup sendiri, malah aturan Allah diabaikan. Silakan saja. Imma syakir wa imma kafur. Apakah manusia mau ingkar atau mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah? Dan Allah telah menyatakan dengan pasti bahwa hanya mereka yang hidup di jalan yang telah Allah atur, yang disebut shiratal mustaqim, hidup dengan landasan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, hanya mengabdi kepada Allah, mengikuti Rasulnya, itulah yang akan selamat di yaumul akhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di samping itu, karena kita tidak bisa menghasilkan apa yang kita inginkan kecuali kalau Allah menghendaki. Maka di dalam segala usaha kita sebagai orang yang menyadari Allah Rabbul Alamin menentukan segalanya, apakah dulu di alam azal, apakah waktu di alam rahim, apakah kita dalam dunia, juga kita nanti masuk alam barzah, apalagi di alam akhirat, nasib kita hanya Allah yang akan menentukan. Sementara Allah sudah memastikan hanya dua tempat yang akan dihuni manusia nanti, yaitu surga tempatnya orang beriman, dan neraka dengan pasti tempatnya orang kafir. Kepada Allah kita serahkan nasib kita di alam barzah. Kepada Allah kita serahkan nasib kita di alam akhir. Hanya Allah memberikan petunjuk. Kalau memang kamu ingin bahagia di sana, ikutilah para rasul yang membawa ajaran tauhid itu. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul ada suatu contoh yang baik bagi orang yang betul mengharapkan ridha Allah dan ingin dalam kehidupan sebenarnya akhirat lebih baik. Moga-moga di bulan Rabiul Awal ini kita mampu mengidentikan diri, meningkatkan keimanan dan kesetiaan kepada Rasulullah, karena tidak ada pilihan lain untuk menempuh jalan yang benar kecuali jalan yang telah ditetapkan oleh Rasul yang disebut shiratal mustaqim, yang akan mengantarkan jalan itu sampai ke surga. Bahkan di dunia pun kalau kita betul-betul menjalankan aturan ini akan dijamin bahagia. Barakallahu lakum bil ayatil hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatan wa su'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-hadirun ittaqullah wa taqwa la'allakum tuflihun. Yaqulu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Al-A'raf 157. Shadaqallahu adzim. Maka dalam khutbah ini khatib mengajak diri saya dan hadirin, moga-moga dengan berulang menyebut Rabbul Alamin, kita selalu ingat bahwa diri kita adalah bagian dari alam yang sebenarnya Allah, diatur oleh Allah, milik Allah, kita tidak punya apa-apa. Yang kedua, kita selalu bersyukur dalam arti kita harus tunduk kepada aturan Allah dalam menjalani hidup ini, karena yang maha tahu hanyalah Allah. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Dan ketiga, bersyukur dalam arti kita harus menempatkan diri dan menggunakan semua fasilitas alam ini pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun anugerah Allah yang kita peroleh di muka bumi ini, jangan digunakan untuk mendurhakai Allah. Syukur dalam arti kita wajib memelihara jiwa raga kita dan alam sekitar kita. Jangan sampai merusak lingkungan kita dan merusak diri kita. Kemudian syukur dalam arti kita beraktivitas sebagai rakyat atau sebagai pejabat, sebagai pemimpin atau karyawan, sebagai pedagang, petani, buruh, pegawai negeri, pegawai swasta dan sebagainya, hanyalah mewujudkan pengabdian kepada Allah secara ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah. Karena Allah mengharapkan keridhaannya, maka kita bekerja harus sungguh-sungguh dan benar menurut ketentuan syara, tidak bertentangan dengan ketentuan agama, dan selalu memohon pertolongan kepada Allah, karena Allah yang menentukan segalanya. Hasil tidaknya ditentukan Allah. Faida azamta pada Allah. Dan akhirnya kalau memang kita mengharapkan keberuntungan di kehidupan alam yang akan kita masuki, yaitu alam barzah, alam keempat, dan alam terakhir, alam akhirat, maka petunjuk Al-Quran telah memberikan seperti ini. Falladzina amanu bihi, maka mereka orang-orang yang telah betul-betul mengimani Muhammad sebagai Rasul terakhir, membenarkan seluruh ajarannya dan dia mentaatinya, lalu wa'azzaruhu, dan mengagungkan Rasul dengan ajaran Islamnya tidak sepelekan. Kemudian ketika wanasaruhu, dan dia ikut andil, ikut melestarikan Islam. Jangan sampai kita dalam beragama ini cukup dengan sholat, saum, zakat, sedekah, tidak terbetik dalam mana untuk ikut andil melestarikan, mendakwakan Islam supaya Islam ini bisa terlaksana dalam kehidupan masyarakat, terwariskan kepada keluarga. Bahaya sekali kalau dalam hati kita tidak ikut andil di jihad ini. Nabi telah memberikan ultimatum, malam hadis nafsahu bil jihad mata ala nifaq. Orang yang tidak pernah punya pikiran untuk andil melestarikan Islam, tidak punya niat untuk menegakkan Islam dan kehidupan ini, tidak ikut membela Rasul, melanjutkan perjalanan Rasul, kalau dia meninggal mati dalam keadaan munafik, naudzubillah min dzalik, bisa keadaan neraka. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang ada di Masjid Darul Ihsan ini sejak dulu bahkan sekarang diperbaharui niat untuk itu bersama-sama jihad, melanjutkan perjuangan Rasulullah, melepaskan manusia dari azab neraka. Kemudian terakhir yang keempat, wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah, mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersama Muhammad, itu Al-Quran dan Sunnahnya. Mereka yang telah memiliki empat sifat ini, beriman, mengagungkan, ikut adil, membela, dan betul-betul ittiba pada Rasul, mereka itulah kata Allah pasti akan beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dhanbi wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
Waladzikrullahi akbar. Astagfirullah wa lakum wa li jamil muslimin. Innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar.